ini, saya dan teman-teman dari kelompok 4 Interaksi Manusia dan Komputer Stikam UI Lindo Kupang akan mempresentasikan hasil analisis website-website yang sudah kami pilih. Namun, sebelum masuk ke dalam analisisnya, akan lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu apa itu interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mendesain, mengevaluasi, dan mengimplementasikan sistem komputer yang interaktif sehingga dapat digunakan oleh manusia dengan mudah. Interaksi adalah komunikasi dua arah antara manusia atau user dan sistem komputer. Interaksi menjadi maksimal apabila kedua belah pihak mampu memberikan stimulan dan respon berupa aksi dan reaksi yang saling mendukung. Jika salah satu tidak bisa, maka interaksi akan mengalami hambatan atau bahkan menuju pembiasan tujuan. Banyak yang muncul dalam masalah interaksi manusia dan komputer, seperti kebutuhan waktu respon yang cepat, bentuk lanjutan dari tampilan grafik, dan pembentukan lingkungan pemrograman yang baru agar interface pemakai dapat dibentuk lebih mudah. Lalu, apa saja tujuan interaksi manusia dan komputer? Tujuan dari interaksi manusia dan komputer adalah untuk menghasilkan sistem yang bermanfaat dan aman. Artinya, sistem tersebut dapat berfungsi dengan baik. Sistem tersebut bisa untuk mengembangkan dan meningkatkan keamanan, utilitas, ketergunaan, efektivitas, dan efisiensinya. Sistem yang dimaksud konteksnya tidak hanya pada perangkat keras dan perangkat lunak, tetapi juga mencakup lingkungan secara keseluruhan, baik itu lingkungan organisasi masyarakat kerja atau lingkungan keluarga. Sedangkan utilitas mengacu kepada fungsionalitas sistem atau sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Ketergunaan di sini dimaksud bahwa sistem yang dibuat tersebut mudah digunakan dan mudah dipelajari baik secara individu maupun kelompok. Lalu kita masuk ke dalam user interface dan user experience. Apa pengertian dari user interface dan user experience? User interface adalah cara program dan user berkomunikasi. Istilah user interface kadang-kadang digunakan sebagai pengganti istilah HCI atau Human Computer Interaction. HCI adalah semua aspek dari interaksi pengguna dan komputer, tidak hanya hardware. Semua yang terlihat di layar, membaca dalam dokumentasi dan dimanipulasi dengan keyboard atau mouse merupakan bagian dari user interface. User interface berfungsi untuk menghubungkan atau penerjemah informasi antara pengguna dengan sistem operasi sehingga komputer dapat digunakan. Dengan demikian, user interface bisa juga diartikan sebagai mekanisme interrelasi atau integrasi total dari perangkat keras dan lunak yang membentuk pengalaman berkomputer atau user experience. Sedangkan user experience adalah sikap, tingkah laku, dan emosi pengguna saat menggunakan suatu produk, sistem, atau jasa. Pengalaman ini melibatkan persepsi individu berkaitan dengan manfaat yang dirasa dan kemudahan yang didapat. User experience sangat dinamis. Seiring perjalanan waktu, persepsi yang dirasakan pengguna bisa berubah sejalan dengan berubahnya lingkungan, kebiasaan, dan nilai-nilai. Lalu apa tujuan dari user interface? Tujuan dari user interface yang pertama adalah menyesuaikan antarmuka pengguna dengan tugas, membuat antarmuka pengguna menjadi efisien, memberikan arus balik yang tepat kepada pengguna, memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat dimanfaatkan, dan memperbaiki produktivitas dari pengetahuan pegawai. Lalu, poin utama dari user experience antara lain, mendefinisikan value yang dapat diberikan ke pengguna dan mengeksplorasi produk apakah dapat mencapai tujuan dari bisnis, spesifikasi tujuan, mengidentifikasi setiap kesempatan yang dapat meningkatkan produk, dan mengeksplorasi setiap fase interaksi pengguna dengan produk untuk mengidentifikasi apakah komponen-komponen produk telah sesuai, merencanakan pengembangan produk dan peningkatan secara terus-menerus, serta mendefinisikan kesuksesan produk dan metode yang digunakan untuk memvalidasi keberhasilan sebuah produk. Selanjutnya, implementasi user experience. Implementasi user experience adalah sebagai berikut. Membuat seluruh tim ikut dalam pengembangan strategi produk yang dibuat, memperjelas pemikiran desain yang abstrak, keputusan desain dan pengembangan didasari oleh visi yang sudah disetujui bersama, mengurangi waktu karena tidak perlu membangun komponen yang tidak berkontribusi kepada pengguna atau nilai bisnis. Selanjutnya, prinsip usability. Jika kita sudah bicara tentang user experience dan user interface, kita tidak bisa jauh-jauh dari usability. Usability dalam interaksi manusia dan komputer merupakan bagian penting yang harus terpenuhi dalam perancangan sebuah sistem. Misalnya dalam pembuatan sebuah web. Web usability adalah salah satu faktor penting dalam mengembangkan sebuah web. Pengembang harus memahami prinsip-prinsip usability sebelum mengimplementasikannya pada sebuah web. Menurut
Jacob Nielsen, usability adalah sebuah atribut kualitas yang menilai tingkat kemudahan user interface untuk digunakan. Kita masuk dalam analisis website. Analisis website yang pertama adalah website SoundCloud. SoundCloud dimulai pada tahun 2007 oleh Alexander DeLejeune dan Eric Walfors. SoundCloud telah berkembang menjadi salah satu layanan streaming musik terbaik. SoundCloud adalah platform distribusi audio online atau situs web yang berbagi musik yang didirikan di Swedia dan berbasis di Berlin, Jerman, yang memungkinkan penggunanya untuk mengunggah, mempromosikan, dan berbagi audio. SoundCloud menggunakan bahasa pemrograman Go atau yang dikenal sebagai nama Golang, dibuat oleh 3 karyawan Google di tahun 2009. Go adalah bahasa pemrograman yang mudah, sederhana, efisien, dan open source. Selain SoundCloud, bahasa pemrograman Go ini sudah digunakan juga oleh BBC, Facebook, dan situs resmi pemerintah Inggris. Nah, sebagai pendengar, kita diberikan cara untuk memilih kontak langsung dan awal dengan artis baru dan favorit. Karena nuansa media sosial dari platform memungkinkan mereka untuk menyukai, berkomentar, dan berbagi lagu di dalam dan di luar layanan streaming. Namun, pengalaman mereka di antarmuka desktop SoundCloud tampaknya tidak diprioritaskan. Kita masuk ke dalam analisis yang pertama, yaitu dari aspek user interface. Dalam aspek user interface yang pertama ada tampilan. Saat pertama kali masuk ke dalam website soundcloud.com, kita akan disuguhkan dengan tampilan yang simpel. Namun, sepertinya kurang menarik di kacamata anak muda zaman sekarang. Karena perpaduan warna yang dipadukan pada website ini bisa dibilang biasa saja. Warna putih yang dominan dan abu-abu gelap membuat beberapa pengguna mungkin kurang nyaman untuk melihat website ini berlama-lama. Pada bagian tab pencari halaman SoundCloud, terdapat menu-menu untuk menampilkan informasi-informasi yang terdapat pada website soundcloud.com. Pada bagian kanan menampilkan rekomendasi artis yang harus diikuti, lagu yang sempat kita tambahkan pada list suka, atau lagu terakhir yang didengarkan pengguna, dan masih banyak lagi. Namun tidak terlihat menarik. Mungkin dengan adanya gambar-gambar banner dan juga ikon-ikon pelengkap dapat memudahkan user dalam memahami website satu ini. Lalu ada menu. Menu yang pertama adalah menu home atau halaman beranda. Untuk beranda mungkin tidak memberi kita perasaan dan keadaan yang welcoming atau ramah. Tampaknya satu-satunya cara untuk memulai pengalaman kita adalah kurang menarik dan agak berantakan. Di bagian kiri dan kanan terdapat ruang kosong yang mungkin bisa diisi dengan rekomendasi hasil karya terbaru, atau mungkin untuk lebih menarik bisa ditaruh background dibanding hanya membiarkan warna abu-abu pucat dan kosong. Masih di beranda, menggulir ke bawah atau scrolling down menggunakan mouse merupakan satu-satunya pilihan. Informasi dan fitur mungkin tidak disajikan dengan baik dan sesuai untuk pengguna sebagaimana mestinya. Terdapat banyak rekomendasi, namun terkadang rekomendasi yang diberikan tidak sesuai dengan yang biasa didengarkan oleh pengguna. Dalam hal ini, pengguna tidak ada pilihan untuk menghilangkan rekomendasi. Mungkin seharusnya diberikan opsi tidak tertarik, agar yang muncul pada rekomendasi beranda kita sebagai pengguna hanyalah yang kita suka. Kemudian mengenai tab pemutar musik di bagian bawah ini, mungkin dapat ditampilkan secara berbeda, menghadirkan kontrol dan fitur untuk pengguna dengan cara yang lebih efisien dan menarik seperti menyediakan pop-up halaman player atau pemutar musik tersebut. Selanjutnya menu stream. Meskipun tampilan text signature SoundCloud sangat menarik, namun kami melihat informasi yang sudah ada di bagian beranda yang mungkin masih tidak penting di area ini. Selanjutnya ada library, area tab library atau perpustakaan. Tampaknya ada banyak informasi yang berlebihan. Contohnya like ini, dan juga history dan recent player. Diulang dan mungkin dapat diatur dengan cara yang jauh lebih efisien bagi pengguna. Untuk gambar halaman peninjauan, SoundCloud tidak benar-benar memberikan pengguna gambaran tentang perpustakaan mereka. Lebih seperti informasi yang berlebihan yang sebenarnya dapat dikategorikan dan dipilih dengan baik. Lalu aspek user interface yang selanjutnya ada pointer. Pointer dalam website ini menggunakan peralatan input mouse. Bentuknya adalah seperti pointer pada umumnya di mana bentuk panah. Namun, pada saat menggunakan pointer untuk mengakses website ini, pada bagian yang bisa dipilih atau bisa diklik, maka pointer akan berubah bentuk ke bentuk tangan yang sedang menunjuk. Lalu ada warna dan kontras. Seperti yang sudah kita lihat pada analisis yang sebelumnya, fokus warna dari website SoundCloud dominan berwarna monoton, yaitu putih dan abu-abu. Untuk kontras sendiri sebenarnya masuk dalam kategori good atau bagus, karena foreground dan background dari objek tidak membuat pengguna kesulitan melihat objek. Dari sisi brightness atau kecerahan, mungkin beberapa pengguna yang terbiasa menggunakan dark mode sedikit tidak suka karena warna dominan dari website ini adalah putih.
Lalu ada tata letak. Tata letak dalam website ini sedikit berantakan. Untuk menu sendiri sudah tersusun rapi dan mudah dilihat. Namun tab informasi sedikit berantakan dan mungkin bisa disusun lebih menarik lagi. Lalu ada reaksi. Beberapa pengguna menyukai dan merasa senang untuk menggunakan platform web SoundCloud ini. Jadi fokus perusahaan seharusnya tidak hanya diarahkan pada aplikasi seluler. Ada peluang besar jika meningkatkan pengalaman internet yang bertujuan untuk tingkat konversi yang lebih tinggi dan loyalitas merek jangka panjang. Meskipun pengguna menyukai fakta bahwa SoundCloud memiliki identitas visualnya sendiri, desain visual keseluruhan antarmuka bisa lebih menarik jika menyajikan konten dengan cara yang lebih baik, lebih terorganisir, terkategori, dan menarik secara visual. Selanjutnya, user friendly. Ada 4 poin utama di dalam user friendly. Yang pertama, apakah SoundCloud memiliki tampilan yang bagus? Tampilan dari website ini kurang menarik karena warnanya yang monoton, menggunakan warna yang lebih dari satu, namun warnanya tidak bertabrakan. Perpaduan warna sebenarnya bagus, tapi untuk anak muda zaman sekarang akan terasa hambar. Dari latar hingga bagian menu memiliki tata letak yang cukup baik dan rapi, tapi penempatan bar informasi dan tab pemutar musik mungkin bisa ditampilkan berbeda dan lebih menarik sehingga enak untuk dipandang. Lalu yang kedua, apakah mudah untuk dioperasikan? Website SoundCloud sangat mudah dioperasikan karena didukung dengan fungsi-fungsi yang dapat diakses menggunakan pointer yang sederhana namun tidak mengganggu kenyamanan saat mengakses website tersebut. Dalam pengoperasian, disediakan tab menu dan search yang sangat membantu pengguna dalam pengoperasiannya. Lalu, apakah mudah untuk dipelajari? Bagi pengguna yang baru mengakses website ini, mungkin pada awalnya akan sedikit asing, namun akan langsung bisa menggunakan begitu dioperasikan. Walaupun tata letaknya kurang menarik, penggunaan menu dan search tab cukup mudah dan jelas sehingga dengan cepat pengguna, khususnya pengguna baru, dapat mengerti pengoperasian website ini. Lalu, yang terakhir, apakah pengguna merasa senang setiap kali mengunjungi website SoundCloud? Sebagai user, setiap kali mengunjungi website ini, mungkin akan merasa kurang senang karena tampilan dan tata letak dari website itu sendiri. Lalu kita masuk ke dalam usability. Usability yang pertama adalah learnability. Website ini mungkin pada awalnya akan sedikit asing, namun pengguna akan langsung bisa menggunakan website begitu dioperasikan. Walaupun tata letaknya kurang menarik, penggunaan menu dan search tab mungkin cukup mudah dan jelas sehingga dengan cepat pengguna, khususnya pengguna baru, dapat mengerti pengoperasian website ini. Lalu ada efisiensi. Dari segi efisiensi atau seberapa cepat website menyelesaikan perintah atau inputan yang dimasukkan oleh pengguna, SoundCloud termasuk sangat cepat, namun kembali dan tergantung lagi dengan jaringan sang pengguna. Lalu ada error. Satu-satunya error atau problem yang didapat adalah penanganan errornya pada saat merespon suatu lagu atau playlist sangat rendah. Setelah menekan icon repost atau memilih menu repost pada sudut kanan bawah konten, maka konten tersebut akan secara otomatis di-repost pada layar stream. Begitu juga pada proses unpost dari konten yang sudah di-repost. Jika user tidak sengaja menekan atau memilih menu unpost, maka konten yang akan secara otomatis terhapus tanpa ada pilihan untuk membatalkan. Notifikasi proses repost juga muncul di tempat yang tidak strategis dan tidak mencolok. Pengguna bisa saja tidak mengetahui bahwa mereka sudah melakukan kesalahan. Sebaiknya notifikasi ini dimunculkan di bagian atas layar atau di tengah layar dengan teks yang mencolok. Lalu ada memorability. Website ini memiliki memorability yang baik karena sebenarnya pengguna dipermudah saat mengakses website ini melalui web. Menu-menu yang telah disediakan. Ditambah lagi ada fitur recent play, likes, dan banyak lagi dalam tab informasi yang memungkinkan pengguna baru dapat dengan cepat mengingat website ini. Dan bagi sebagian orang yang sering mengakses website ini, dapat dengan mudah mengingat cara pakai atau pengoperasian website ini walaupun sudah lama tidak mengaksesnya. Lalu yang terakhir, satisfaction. Kenyamanan dari sisi tampilan masih kurang menarik, namun secara penggunaan, website dari SoundCloud sudah cukup baik karena pengguna dapat mendengar dan membagi lagu secara gratis, walaupun beberapa musik mungkin tidak tersedia di beberapa negara. Contohnya, lagu Whistle dari Blackpink yang tidak tersedia di Indonesia. Lalu kita masuk pada user experience atau pengalaman pengguna. Yang pertama, bagaimana sebuah situs didesain sesuai dengan keinginan atau tujuan awal. SoundCloud sejak dulu menjadi wadah bagi musisi-musisi baru yang belum dilirik oleh label terkenal.
SoundCloud menjadi bagian penting dalam sejarah musik dunia karena banyak memiliki artis dan musisi baru yang karyanya mulai dikenal masyarakat hingga bisa besar seperti sekarang ini. Berkatnya, ada musisi seperti Post Malone dan Bryson Tiller yang karir musiknya bisa melejit setelah menaruh lagu-lagu mereka di SoundCloud. Sebagai salah satu platform streaming musik, semua pengguna bisa mengunggah, mempromosikan, dan membagi lagu yang mereka taruh di profil mereka. Dari musisi kelas amatir hingga kelas profesional, semuanya bisa menggunakan SoundCloud sebagai senjata utama mereka untuk mempromosikan lagu yang dimiliki. Lalu apa kelebihan dan kekurangan dari SoundCloud? Kelebihan SoundCloud dibanding dengan penyedia lain adalah dalam proses playing track tidak perlu buffering, dapat digunakan orang awam untuk mengembangkan talenta bernyanyi, tidak perlu malu untuk mengapresiasikan karya, efisien dan praktis. Adanya fitur berbagi URL ataupun berbagi tautan ke media sosial lain, dapat digunakan secara gratis dengan syarat tertentu. Adanya fitur statistik yang berguna untuk memantau banyaknya orang yang telah mendengarkan hasil uploadan pengguna, dapat juga diakses secara mobile pada smartphone Android atau iOS dan bebas dari iklan atau ad free. Lalu kekurangan dari SoundCloud antara lain tidak bisa menampilkan video, hanya bisa mengupload suara atau audio dengan total 3 jam dari semua track yang kita upload. Selebihnya kita harus membayar lebih. Tidak bisa mendownload semua track tergantung dari settingan dari pengupload. Tidak adanya royalti seperti hanya YouTube jika viewer atau listener telah banyak didengar oleh orang banyak. Ketika mengunduh, SoundCloud tidak memberikan pilihan format. Lalu, bagaimana isi dan tampilan fungsionalitas situs? Website ini memiliki fitur-fitur yang kegunaannya dalam bentuk yang jauh lebih simpel dan fleksibel dari platform web musik lainnya. Berikut sejumlah fitur-fitur interaksi pada SoundCloud. Yang pertama, user yang terregistrasi mendengarkan file-file musik ataupun file suara tanpa dibatasi, serta diberi fasilitas izin untuk mengupload lebih dari 180 menit file musik atau suara melalui akun tersebut. Lalu mampu mendistribusikan musiknya melalui widget atau aplikasi pada halaman web. User diizinkan untuk menempatkan widget ataupun aplikasi tersebut di halaman web mereka sendiri. Lalu salah satu keunikan website streaming musik satu ini adalah menampilkan visualisasi track secara grafis di setiap file suara yang tampil di halaman websitenya. Di dalam tampilan grafis tersebut, user dapat menambahkan komentar, istilahnya time comments. Lalu user yang terregistrasi diizinkan membuat playlist seperti pada aplikasi media player. Selanjutnya, disediakan juga halaman yang berfungsi untuk menyimpan playlist tersebut. Lalu ada fitur like pada beberapa track. Like tersebut akan disimpan di halaman like milik user. Tulisan API dalam konten website memungkinkan user untuk mengupload file atau suara, juga mendownload file musik atau suara yang di-share apabila pemiliknya mengizinkan. SoundCloud juga mendukung banyak format file dan juga tidak biasa untuk kemudian ditranscode ke dalam format MP3 128 kbps atau Opus 68 kbps untuk keperluan streaming. SoundCloud juga mendukung lisensi CC atau Creative Commons License, yaitu lisensi publik terhadap hak cipta yang mengizinkan pendistribusian hasil karya digital secara bebas, sehingga orang lain dapat membagikan, menggunakan, dan membangun kembali hasil karya kreatif musik atau suara yang telah dibuat. Yang terakhir, SoundCloud memiliki dua jenis fitur berlangganan atau subscribe, yaitu SoundCloud Go dan SoundCloud Pro. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Canva.com. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang profil website Canva. Canva adalah sebuah tools yang didirikan oleh Melanie Perkins, Cliff Oberreich, dan Cameron Adams pada tahun 2013 di Perth, Australia. Nah, Canva sendiri merupakan tools untuk desain grafis yang menjembatani penggunanya agar pengguna dapat dengan mudah merancang berbagai jenis desain grafis secara online. Salah satu kelebihan tools Canva, pengguna hanya perlu menggunakan drag and drop gambar maupun animasi yang telah tersedia tanpa harus menyusun ulang dari awal gambarnya. Lembar area kerja yang terdapat dalam tools Canva dapat memudahkan Anda dalam mengedit gambar tanpa harus menginstal aplikasi. Nah, desain merupakan salah satu komponen sebagai tolak ukur kesuksesan campaign marketing. Bahkan, tidak jarang kita melihat iklan yang unik dan nyeleneh, baik di televisi maupun di sosial media.
Tujuannya biasanya sebagai brand awareness atau menarik perhatian calon pembeli. Namun, jika kalian ingin memiliki desain yang berkualitas namun tidak punya cukup skill untuk menggunakan CorelDRAW atau Photoshop, maka Canva adalah solusinya. Canva merupakan salah satu tools yang dapat membantu membuat desain tanpa perlu menginstal aplikasinya. Nah, di dalam tools Canva juga banyak terdapat desain dan animasi yang bisa dengan mudah kita edit di dalamnya tanpa perlu mendesainnya dari awal. Sekarang kita masuk ke user interface. Dalam user interface pada Canva, pertama kita akan bahas tentang tampilannya terlebih dahulu. Nah, dari segi tampilan, Canva sangat menarik dan itu membuat pengguna betah berlama-lama membuka website ini. Perpaduan warna yang dipadukan sangat bagus. Warnanya yang memanjakan mata membuat pengguna nyaman. Pada bagian tab pencarian, yang bagian sini, pada halaman canva.com terdapat menu-menu yang menampilkan informasi-informasi yang terdapat pada canva.com. Selanjutnya kita masuk ke bagian menu. Dalam Canva terdapat banyak sekali menu. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada fitur. Canva menyediakan fitur-fitur tertentu yang di dalamnya terdapat sub-menu yang sangat banyak untuk memudahkan pengguna untuk mendesain foto, icon, mencetak kartu nama, kartu pos, dan lain-lain, mendesain aplikasi-aplikasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada menu belajar. Menu ini, pengguna diberikan banyak informasi berupa artikel, tutorial, serta tips-tips mengenai desain, bisnis, edukasi, dan fotografi. Hal ini sangat bermanfaat bagi para pengguna baru yang baru mau belajar mengenai hal-hal di atas. Selanjutnya ada menu harga. Nah, menu harga ini menyediakan banyak pilihan paket harga yang bervariatif untuk memberikan akses dan keunggulan lebih banyak dari para pengguna Canva gratis. Selanjutnya kita masuk ke user interface bagian pointer. Nah, pointer dalam website ini menggunakan peralatan input mouse. Bentuknya adalah seperti pointer pada umumnya, di mana bentuk panah, namun pada saat menggunakan pointer untuk masuk ke website ini, pada bagian yang bisa dipilih atau bisa diklik, maka pointer akan berubah bentuknya menjadi bentuk tangan yang sedang menunjuk. Selanjutnya masuk ke warna dan kontras. Untuk kontras sendiri, Canva masuk ke dalam kategori good atau bagus karena tema warna website-nya sendiri yakni biru, ungu, dan putih. Sehingga kontras yang ditampilkan di layar bisa nyaman bagi mata pengguna. Selanjutnya adalah tata letak. Tata letak dari canva.com cukup menarik dan jelas, sehingga bagi para pengguna baru bisa menemukan fitur-fitur yang ditawarkan Canva dengan mudah. Selanjutnya ada reaksi. Nah, website Canva sangat responsif dan user, karena bisa mengenali pengguna yang baru saja login ke website tersebut. Serta website ini juga memberikan respon cepat ketika kita menggunakan menu pencarian dengan langsung menampilkan apa yang kita cari tanpa menunggu waktu yang lama. Selanjutnya masuk ke user friendly. Yang pertama, apakah Canva memiliki tampilan yang bagus? Menurut saya ya, karena tampilan dari website ini sangat menarik. Warnanya yang sama sekali tidak monoton dan modern. Menggunakan warna lebih dari satu, namun warnanya tidak bertabrakan. Dari latar hingga bagian menu, bagian header memiliki tata letak yang sangat baik dan rapi hingga enak untuk dipandang. Yang kedua, apakah Canva mudah dioperasikan? Website Canva sangat mudah dioperasikan karena didukung dengan fitur-fitur dan fungsi-fungsi yang dapat diakses menggunakan pointer yang sederhana, namun tidak mengganggu kenyamanan saat mengakses website tersebut. Dalam pengoperasiannya, disediakan tab menu dan search yang sangat membantu pengguna dalam pengoperasiannya. Selanjutnya, apakah mudah dipelajari? Website Canva sangat mudah untuk dipelajari karena website ini memiliki fitur-fitur yang memudahkan user dalam membuat desain sekalipun mereka adalah pengguna baru. Yang selanjutnya, pengguna merasa senang setiap kali mengunjungi website Canva. Sebagai user, setiap kali mengunjungi website ini mungkin akan merasa terhibur dan nyaman. Karena tampilan dan tata letak dari website itu sendiri sangat user-friendly dan sangat welcome. Selanjutnya kita masuk ke usability. Yang pertama ada learnability. Bagi pengguna baru, mempelajari menggunakan website ini sangat mudah dan sangat cepat untuk bisa dipahami, karena dalam website ini sudah menyediakan rekomendasi template dan fitur-fitur yang sangat banyak.
serta ada pula menu untuk para pemula yang ingin belajar. Seperti yang ditampilkan pada screen layar yang ada di layar ini. Selanjutnya ada efisien. Website ini menyelesaikan perintah-perintah yang dimasukkan dengan cepat dan tepat. Hal ini yang membuat para pengguna merasa dalam penggunaan tools Canva menjadi sangat efisien dan mudah. Selanjutnya ada memorability. Website ini menurut saya memiliki memorability yang baik karena sebenarnya pengguna dipermudah saat mengakses website ini melalui menu-menu yang telah disediakan. Ditambah lagi ada fitur semua desain Anda yang ini yang menampilkan semua desain yang pernah dibuat oleh pengguna, memungkinkan pengguna baru dapat dengan cepat mempelajari website ini, dan bagi sebagian orang yang sering mengakses website ini, dapat dengan mudah mengingat cara pakai atau pengoperasian website ini walaupun sudah lama tidak mengaksesnya. Selanjutnya ada error. Nah, untuk tingkat kesalahan atau problems, website ini sedikit bermasalah pada menu pencarian, karena terkadang saat mencari suatu template yang ditampilkan bukan yang seperti yang diinginkan. Misalnya ketika mencari template intro, kadang ditampilkan itu malah berupa template thumbnail. Jadi ada baiknya website ini bisa lebih memperbaiki masalah ini agar pengguna lebih merasakan kenyamanan saat menggunakan website ini. Selanjutnya ada satisfaction. Untuk kenyamanan pengguna yang sering menggunakan aplikasi ini, Canva sangat nyaman, karena website ini menawarkan banyak sekali fitur-fitur menarik dan template-nya cukup lengkap. Selain itu dari segi interface, pada tampilan sangatlah menarik untuk dilihat, karena penggunaan warna yang tidak membuat bosan dan mata sakit. Selanjutnya kita akan masuk ke user experience. Nah, yang pertama, bagaimana sebuah situs didesain sesuai dengan keinginan atau tujuan awal. Desain dari website Canva sendiri sangat sesuai dengan tujuan awal, karena tujuan awal membuat aplikasi ini yaitu untuk desain grafis. Nah, semua yang ada di dalam website Canva berisi tentang template-template yang mendesain sebuah desain grafis. Selanjutnya adalah ada kelebihan dan kelemahan dari website Canva. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihannya yang pertama ada interface yang sangat menarik. Yang kedua, fitur-fitur banyak disajikan secara gratis. Yang ketiga, bisa membuat banyak desain dokumen, bukan hanya pointer saja. Yang keempat adalah dapat membagikan desain ke banyak orang. Yang kelima, fitur helpdesk yang juga lengkap. Kemudian kekurangannya, terlalu banyak memakai bandwidth data karena tampilan yang terlalu banyak gambar. Yang kedua tidak ada fitur offline design. Dan yang terakhir, penggunaan font dan upload gambar masih dibatasi. Oke, yang terakhir yaitu isi dan tampilan fungsional situs. Website Canva sangat bermanfaat bagi pengguna yang ingin membuat model desain grafis, karena memang fungsi awal dari website ini yakni menjadi wadah dalam membuat sebuah desain grafis. Baik, itu tadi penjelasan saya tentang website canva.com. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang website Traveloka. Baik, di sini kita akan bahas yang pertama yaitu profil website Traveloka. Traveloka merupakan platform pemesanan tiket pesawat dan hotel secara online yang didirikan oleh Ferry Yunardi, Derianto Kusuma, dan Albert Chang, yang beroperasi di banyak negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Singapura. Traveloka adalah perusahaan teknologi terkemuka di Asia Tenggara yang menyediakan akses bagi masyarakat untuk menemukan dan memesan berbagai layanan transportasi, akomodasi, aktivitas, dan gaya hidup, serta keuangan. Kemudian bahasa pemrograman Traveloka. Platform ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman full Java Stack dan Mongo Database. Berikut tampilan. Saat pertama kali masuk ke website Traveloka, kalian akan disuguhkan dengan tampilan yang menarik dan simpel dengan tema biru. Pada homepage Traveloka, dia lebih mengutamakan mesin atau program pencarian tiket pesawat dan juga hotel. Namun tetap terlihat menarik dengan adanya gambar-gambar, banner, dan juga ikon-ikon sebagai pelengkap, dan juga memudahkan user untuk lebih memahami. Yang berikut menu. Pada bagian header halaman Traveloka, terdapat beberapa menu penting yang dibutuhkan para user seperti pilihan hotel atau tiket.
bantuan, login, register, cara pesan, cek pesanan, pilihan bahasa, pilihan mata uang. Untuk menu-menu pelengkap diletakkan di bagian footer atau bagian paling bawah website. Menu-menu pelengkap itu seperti kontak, customer service, kebijakan privasi, syarat dan ketentuan, sosial media, dan lain-lain. Menu-menu ini sangat cocok diletakkan di bagian bawah karena tidak terlalu banyak digunakan oleh user. Berikut menu list box. Pada web ini terdapat menu pemilihan kota tujuan. Di sana dibuat list box daftar nama-nama kota. List box menampilkan semua nama kota, jadi user tidak merasa bingung untuk mencari kota asal dan kota tujuan. Kemudian menu combo box. Combo box pada web ini bisa kalian lihat pada menu jumlah penumpang. Ada dewasa, anak-anak, dan bayi. Apabila diklik, dia akan drop pilihan angka jumlah penumpang 1-7. Sebagai pengguna mungkin masih akan merasa bingung dengan combo box ini, karena menu ini tidak terlihat seperti combo box. Akan lebih baik ditambahkan tanda segitiga ke arah bawah, seperti tampilan combo box pada umumnya. Pointer. Pointer dalam website ini menggunakan peralatan input mouse. Bentuknya adalah seperti pointer pada umumnya, di mana berbentuk panah, namun pada saat menggunakan pointer, untuk mengakses website ini pada bagian yang bisa dipilih atau bisa diklik, maka pointer akan berubah bentuk ke bentuk tangan yang sedang tunjuk. Warna dan kontras. Saat user masuk ke dalam homepage website Traveloka, user akan langsung merasa nyaman dengan perpaduan warna yang disuguhkan pada website ini. Karena pilihan warna yang digunakan pada website Traveloka ini sangat simpel. 3 warna utama yaitu putih, biru, orange, dan warna biru yang digunakan adalah biru muda. Sangat baik jika dipadukan dengan putih, sinkronisasi warna yang sangat cocok. Dengan perpaduan warna kontras yang ditampilkan pada layar membuat pengguna merasa nyaman dan bisa berlama-lama pada website ini. Dari sisi brightness atau kecerahan, mungkin beberapa pengguna yang terbiasa dengan dark mode sedikit tidak suka karena warna dominan dari website ini adalah putih. Tata letak. Sebagai user, tata letak pada Traveloka sangat mudah untuk dipahami, baik bagi user baru maupun bagi user lama yang sudah tidak menggunakannya lagi. Karena terdapat menu-menu pilihan yang disertakan dengan ikon-ikon yang membantu user mengaksesnya. Namun ada sedikit kekurangan. Tata letak pada Traveloka tidak begitu rapi, sehingga tidak begitu terlihat menarik. Reaksi. Website ini sangat responden dengan para pengguna, baik pengguna lama maupun pengguna baru yang baru pertama kali menggunakan website ini. Website ini juga merespon cepat. Jika para pengguna ingin memesan sesuatu, tinggal pilih saja di menu akses yang ada di dalamnya. Tanpa menunggu waktu lama, pengguna akan merasa nyaman karena fitur-fitur yang ada dalam website lengkap dan sangat menarik. User friendly, memiliki tampilan yang bagus. Website Traveloka memiliki tampilan yang menarik dan simpel, dengan tema biru dan putih pada bagian homepage. Pada bagian tampilan juga mengutamakan mesin atau program pencarian tiket pesawat dan juga hotel, namun tetap terlihat menarik dengan adanya gambar-gambar dan banner, dan juga ikon-ikon sebagai pelengkap, dan juga memudahkan user untuk lebih memahami. Mudah dioperasikan. Website Traveloka sangat mudah untuk dioperasikan, baik bagi user lama maupun user baru. Karena fitur-fitur yang terdapat di dalam website ini sangat mudah untuk dipahami, mulai dari pencarian tiket pesawat dan hotel, pemilihan tempat tujuan dan tempat penginapan. Mudah dipelajari. Website Traveloka sangat mudah untuk dipelajari, karena website Traveloka memiliki fitur-fitur pendukung yang memudahkan user dalam mencari tiket pesawat maupun tiket hotel, sekalipun mereka adalah pengguna baru. Pengguna merasa senang setiap kali mengunjungi website Traveloka. Karena fitur-fitur serta tampilan dari Traveloka, tidak sedikit merasa senang setiap kali mengunjungi website Traveloka. Karena website Traveloka memiliki fitur-fitur pendukung yang memudahkan saya dalam melakukan pencarian tiket. Namun tidak semua user merasa senang setiap kali mengunjungi website Traveloka, karena masing-masing user memiliki penilaian yang berbeda. Usability, learnability. Saat pertama kali mengakses Traveloka, baik bagi para pengguna lama maupun pengguna baru yang baru login atau baru menggunakan website ini, sangatlah mudah untuk dipelajari. Karena di dalam website Traveloka sudah disediakan menu-menu yang sangat banyak dan mudah untuk diakses.
Dan pada menu utama, tampilan menu-menunya sangat lengkap, jelas serta tersusun rapi. Memorability. Pengguna dalam mengoperasikan website Traveloka ini sangat mudah, dan website ini mempunyai daya ingat yang sangat tinggi karena dia bisa mengingat semua menu akses yang telah digunakan atau diakses oleh pengguna dan bisa menyimpan semua bukti pesanan para pengguna, baik itu tiket pesawat, tempat menginap, maupun travel, dan lain-lain. Meskipun pengguna jarang menggunakan, tetapi bukti akses yang sudah pernah pengguna akses masih tersimpan. Efisiensi. Website Traveloka cepat dalam mengakses inputan yang dimasukkan oleh user, namun kembali lagi dengan jaringan masing-masing user. Namun pada saat event-event tertentu dan dengan waktu terbatas, Traveloka banyak menawarkan produk-produk dengan harga yang murah. Dan pada saat itu mungkin menurut saya sebagai user, banyak user lain yang belum untuk mendapatkan penawaran tersebut, dan membuat website Traveloka mengalami drop jaringan. Satisfaction. Dilihat dari segi tampilan, pengguna sudah pasti sangat senang dan merasa nyaman menggunakan website Traveloka ini, karena website ini menawarkan banyak sekali fitur-fitur yang baik, menarik, dan lengkap. Untuk segi daripada tampilan sangat bagus, dan menu-menunya sangat lengkap, serta perpaduan warna website ini sangat baik dan nyaman bagi para pengguna. Errors. Selama menggunakan website Traveloka, belum pernah terjadi kesalahan dalam menggunakan website ini, karena website Traveloka mudah diakses serta responnya cepat. User experience. Bagaimana sebuah situs didesain sesuai dengan keinginan atau tujuan awal. Sejak awal, Traveloka menyediakan layanan pemesanan tiket pesawat dan hotel secara daring, dengan fokus perjalanan domestik di Indonesia. Pada awal konsepnya, Traveloka berfungsi sebagai mesin pencari atau perbandingan harga tiket pesawat dari berbagai situs lainnya. Pada saat pertengahan tahun 2013, Traveloka kemudian berubah menjadi situs reservasi tiket pesawat, di mana pengguna dapat melakukan pemesanan di situs resminya. Pada bulan Maret 2014, Ferry Yunardi menyatakan bahwa Traveloka akan segera masuk ke bisnis reservasi kamar hotel. Pada bulan Juli 2014, jasa pemesanan hotel telah tersedia di situs Traveloka. Hingga sekarang Traveloka masih menawarkan fitur-fitur yang sangat bagus, dan menu-menu tampilan yang lengkap juga menarik sesuai dengan keinginan dari pengguna website ini, dengan tujuan memberikan kepuasan bagi pengguna agar pengguna mudah dalam mengakses website ini. Kelebihan dan kelemahan website Traveloka. Kelebihan Traveloka: pencarian tiket pesawat dan hotel lebih mudah, harga yang kompetitif, terdapat penjelasan dan pemakaian Traveloka, cepat dalam menyampaikan informasi, mudah dalam segala pembayaran atau administrasi, metode pembayaran lengkap dan beragam, banyak promo menarik, customer service dapat melayani setiap saat. Kekurangan dari Traveloka: fokus pada situs booking untuk dalam negeri. Pelayanan booking hotel dari Traveloka masih versi beta, sehingga masih memiliki beberapa kekurangan dan tidak memiliki list dari berbagai hotel di dunia, hanya hotel-hotel tertentu. Traveloka tidak menyediakan paket lengkap untuk holiday, seperti jika sewaktu-waktu terjadi pembatalan penerbangan yang diakibatkan oleh bencana alam atau non-teknis, maka pengembalian uang konsumen atas tiket yang terlanjur dibeli tidak bisa langsung diproses. Isi dan tampilan fungsionalitas situs. Tampilan Traveloka sangat menarik dan simpel dengan tema biru. Pada homepage web Traveloka, dia lebih mengutamakan mesin atau program pencarian tiket pesawat dan juga hotel, namun tetap terlihat menarik dengan adanya gambar-gambar, banner, dan juga ikon-ikon sebagai pelengkap, dan juga memudahkan user untuk lebih memahami. Ikon atau simbol juga merupakan bagian terpenting dari suatu program dan website. Ikon berguna untuk membantu user memahami suatu menu atau konten dalam suatu web. Misalnya dalam web Traveloka terdapat ikon pesawat menunjukkan pemesanan tiket pesawat dan kendaraan lainnya. Ikon kalender menunjukkan waktu pemesanan. Ikon bendera menunjukkan bahasa yang digunakan. Ikon logo maskapai dan lain-lain. Semua ikon itu umum dilihat oleh semua pengguna. Jadi user pun sudah tidak asing lagi dengan ikon-ikon tersebut. Kemudian isi dari tampilan website Traveloka sangat membantu
pengguna karena sudah dilengkapi dengan menu-menu yang lengkap dan menarik. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan menganalisis web detik.com. Detik.com yaitu sebuah portal web berita dan artikel. Saya akan membacakan profil website detik.com. Detik.com diluncurkan pada 9 Juli 1998, adalah sebuah portal web yang berisi berita dan artikel daring di Indonesia. Berbeda dari situs-situs berita berbahasa Indonesia lainnya, Detik.com hanya mempunyai edisi daring dan menggantungkan pendapatan dari bidang iklan. Detik.com merupakan yang terdepan dalam hal-hal berita baru atau breaking news. Sejak tanggal 3 Agustus 2011, Detik.com menjadi bagian dari PT Trans Corporation, salah satu anak perusahaan Citicorp. Sekarang sangat banyak portal web berita dan artikel berbahasa Indonesia, namun Detik.com adalah satu-satunya yang berani dan mampu mempunyai edisi daring dan menggantungkan pendapatannya dari bidang iklan. Sekarang kita akan menganalisis website dari Detik.com. Yang dianalisis pertama yaitu user interface. Nah, yang menjadi bagian-bagian dari user interface adalah yang pertama itu tampilan. Penempatan tampilan berita utama yang strategis cukup menarik perhatian pengunjung, sehingga mempermudah pengunjung dalam mendapat informasi berupa berita-berita terbaru ataupun berita-berita terpopuler di masyarakat. Selain itu, menu-menu yang disusun secara terstruktur memudahkan pengguna dalam mengakses website detik.com. Yang kedua itu menu. Di dalam tab menu kategori berita tersusun secara rapi dengan kategori cukup lengkap sehingga dapat memudahkan pengunjung dalam mengakses jenis berita yang diinginkan dengan mudah dan cepat, namun penggunaan bahasanya tidaklah konsisten. Kategori berita dituliskan dalam bahasa Inggris, sedangkan beberapa kategori lainnya dituliskan dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga itu pointer. Pointer dalam website ini menggunakan peralatan input mouse. Bentuknya adalah seperti pointer pada umumnya di mana berbentuk panah. Namun, pada saat menggunakan pointer untuk mengakses website ini, pada bagian yang bisa dipilih atau bisa diklik, maka pointer yang berubah bentuk ke bentuk tangan yang sedang menunjuk. Yang keempat itu warna dan kontras. Bagian ini sudah sangat bagus karena pemilihan warnanya yang tepat membuat pengguna tidak bosan. Adapun pemilihan warnanya yaitu biru dan putih, sehingga kontras yang ditampilkan nyaman untuk mata pengguna. Yang kelima itu tata letak. Secara umum, tata letak daripada website ini sendiri sudah rapi dan menarik. Detik.com memfokuskan tata letaknya pada berita teraktual dan berita-berita viral. Hal ini memudahkan pengguna jika ingin mengetahui berita yang terbaru. Yang keenam itu reaksi. Website ini memiliki tingkat respon yang sangat bagus karena sejauh ini proses mengakses detik.com dapat dilakukan dengan mudah dan nyaman karena direspon dengan cepat. Contohnya, pada bagian fitur pencarian bisa merespon dengan cepat dan memberikan banyak hasil dari apa yang kita cari. Yang kita akan bahas dalam analisis kedua ini yaitu usability atau kegunaan. Yang pertama itu learnability. Di dalam website detik.com, aspek learnability sangat memudahkan user untuk mengoperasikan website ini karena perancangan tas-tas di dalam website ini disusun secara terstruktur dan interface-nya tidak menyusahkan pengguna. Yang kedua itu memorability. Website ini meskipun sudah lama tidak diakses user, akan tetap bisa mengaksesnya dengan mudah dan tetap menyajikan berita terbaru tanpa dicari. Yang ketiga itu errors. Selama menggunakan website detik.com belum pernah terjadi kesalahan dalam menggunakan website ini karena website detik.com mudah diakses. Yang keempat itu efisiensi. Website ini sangat efisiensi dalam segi desain, penyusunan kolom berita, dan interface yang menarik dan sangat cepat untuk mengakses website ini. Yang kelima itu satisfaction. Sebagai pengguna akan merasa sangat puas karena peletakan beritanya bagus. Berita terbaru diletakkan di atas karena biasanya pengunjung saat mengunjungi sebuah web akan melihat dari atas ke bawah. Dan dengan penempatan seperti itu akan membuat mudah pengunjung dalam melihat berita terbarunya
Sajian bahasa yang digunakan di detik.com jelas dan tidak juga bertele-tele, sehingga memudahkan pengunjung dalam mengetahui inti, tujuan, dan kesimpulan dari berita tersebut. Detik.com memiliki kecepatan publikasi yang bagus. Detik.com terus mengupdate berita-berita terbaru baik yang terjadi dalam negeri maupun dari mancanegara. Tentang keakuratan berita saya tidak dapat memastikannya karena saya tidak melihatnya secara langsung. Dari yang saya lihat, Detik.com menargetkan pembaca untuk seluruh masyarakat, politik, bisnis, otomotif, finansial, dan lain-lain. Sebab berita yang disajikan bervariasi. Yang dibahas dalam analisis ini yang ketiga itu user experience. Bagaimana sebuah situs didesain sesuai dengan keinginan atau tujuan awal. Detik.com adalah sebuah portal web yang berisi berita dan artikel daring di Indonesia. Detik.com merupakan salah satu situs berita terpopuler di Indonesia. Berbeda dari situs-situs berita berbahasa Indonesia lainnya, Detik.com hanya mempunyai edisi daring dan menggantungkan pendapatan dari bidang iklan. Dulunya, peliputan utama Detik.com terfokus pada berita politik, ekonomi, dan teknologi informasi. Terus setelah situasi politik reda dan ekonomi mulai membaik, Detik.com memutuskan untuk juga melampirkan berita hiburan dan olahraga untuk meningkatkan tingkat kepuasan pengguna. Yang kedua itu kelebihan dan kelemahan dari website Detik.com. Sini keunggulannya itu informasi yang cepat dalam memberikan informasi yang didapat dari masyarakat. Dalam hal ini, update tentang berita dilakukan dalam waktu 24 jam secara terus-menerus. Berita dimuat ditulis dalam bahasa yang mudah dipahami dalam masyarakat, mudah mengaksesnya, dan bisa dinikmati berbagai macam teknologi baik komputer maupun telepon genggam. Memungkinkan interaksi pembaca melalui fasilitas forum pembaca, sehingga masing-masing bisa berdiskusi atas sebuah topik. Didukung oleh wartawan-wartawan yang memiliki tingkat profesionalisme tinggi sehingga mampu menyajikan berita yang bermutu. Kekurangan dari Detik.com adalah terkadang ada iklan yang muncul menutupi berita yang membuat user terganggu. Terkadang berita yang ditampilkan oleh Detik.com terlalu biasa dan tidak menguak kasus secara tajam dan dinamis. Yang ketiga itu isi dan tampilan fungsionalitas situs. Website ini sangat bermanfaat karena menyajikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Karena di zaman modern ini banyak masyarakat yang sudah paham tentang teknologi dan penyajian berita dalam berita online lebih banyak diminati masyarakat. Serta update berita dalam media online lebih cepat sehingga user tidak ketinggalan berita. Sekian analisis website Detik.com dari saya. Terima kasih. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Arifin 2012. Di sini saya akan menganalisis sebuah website Distrik DKI Jakarta, sebuah portal web berita dan artikel. Yang pertama, profil website Distrik DKI Jakarta. Website Dinas Pendidikan DKI Jakarta merupakan website organisasi administrasi pemerintah yang pertama kali didirikan pada 22 Februari 2016. Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tujuan dibangunnya website Distrik DKI Jakarta. Yang pertama, mencerdaskan bangsa, khususnya bagi para murid di DKI Jakarta. Yang kedua, memberikan informasi terkini untuk para pengajar dan pelajar mengenai pendidik di sekolah Jakarta. Yang ketiga, memberikan info pelayanan masyarakat seputar pendidikan di sekolah Jakarta. Yang keempat, terselenggaranya pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Keberadaan website lembaga pemerintah saat ini semakin dibutuhkan seiring dengan semakin majunya teknologi internet, begitu mudah diakses oleh semua kalangan masyarakat. Tentu saja lembaga pendidikan juga termasuk di dalamnya. Ada banyak manfaat yang bisa diambil dari adanya lembaga pendidikan. Salah satunya untuk mewujudkan kesetaraan kesempatan bagi semua warga dari seluruh latar belakang.
Dengan begitu, warga bisa memperoleh pendidikan berkualitas di DKI Jakarta. Selain untuk mengetahui manfaatnya, kita juga menganalisis antarmuka dan pengalaman pengguna dalam memperoperasikan website satu ini. Distrik DKI Jakarta User Interface. Di sini saya akan melihatkan tampilannya. Pada saat pertama kali masuk ke dalam website ini, user disuguhkan dengan tampilan yang sederhana dan menarik. Pada bagian ini terdapat beberapa fitur yang bisa membantu user dalam membantu melakukan berbagai hal. Pada bagian ini juga perpaduan warna biru, ungu, putih sangat menarik dan nyaman untuk dilihat. Terdapat juga ikon-ikon gambar dan beberapa tambahan pendukung lainnya. Untuk menunya, sistem menu yang berguna untuk memudahkan user untuk berinteraksi dengan program. User bisa memberikan perintah hanya dengan menekan atau klik sebuah menu. Pada website ini juga terdapat beberapa menu yang bisa membantu para user untuk menemukan apa yang mereka inginkan. Pada bagian halaman website ini terdapat beberapa menu penting yang dibutuhkan para user, seperti pilihan jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas atau kejuruan. Untuk menu-menu pelengkap diletakkan di bagian footer atau bagian paling bawah website. Menu-menu pelengkap itu seperti portal untuk mengecek beasiswa, nomor induk siswa, nomor induk sekolah, dan lain-lain. Distrik DKI Jakarta memiliki dua jenis menu pada header, yaitu menu biasa dan menu drop down. Kemudian ada menu-menu biasa. Untuk beranda, pertama ada halaman beranda. Di halaman ini kita langsung disambut dengan poster. Warna poster ini dominan dengan warna biru dan ungu yang memanjakan mata pengguna sehingga pengguna senang berlama-lama di sini. Saat menggulir ke bawah, terdapat banyak informasi seperti berita dan regulasi data pendidikan, kartu Jakarta Pintar, informasi data elektronik, dan juga radio dinas pendidikan. Menu regulasi. Di dalam menu regulasi terdapat regulasi-regulasi dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Tata letaknya seperti masih bisa diperbaiki agar terlihat lebih rapi lagi. Untuk menu galeri, berisikan dokumentasi hasil live streaming, belajar daring bersama, kegiatan-kegiatan radio, Distrik DKI Jakarta, dan sebagainya. Tata letak dari menu satu ini sudah sangat rapi dan enak dipandang. Untuk menu home learning, dalam menu ini kita kembali dihadapkan dengan tata letak yang kurang menarik. Sama seperti namanya, menu ini berfungsi untuk memberikan modul atau tugas-tugas dan materi untuk diberikan kepada para murid untuk dikerjakan di rumahnya masing-masing. Untuk menu home learning, dalam menu ini kita dihadapkan dengan untuk menu profil. Pada bagian menu profil terdapat visi dan misi struktur organisasi dari website Distrik DKI Jakarta. Untuk menu PPDB, pada bagian menu PPDB terdapat bagian berita PPDB dan infografis pada PPDB yang mana membantu user untuk bisa mengetahui tentang berita dari info tentang penerimaan peserta didik baru. Untuk menu berita, pada bagian menu berita terdapat beberapa bagian berita, yaitu berita pendidikan, berita dinas pendidikan, berita pendidikan dan tenaga pendidik, dan berita-berita. Untuk menu aplikasi, pada bagian menu aplikasi terdapat beberapa aplikasi tambahan yang membantu user dalam mengakses fitur-fitur yang terdapat dalam website tersebut. Ya, kita akan masuk lagi ke pointer. Pointer adalah pointer dalam website ini menggunakan peralatan input mouse. Bentuknya dalam seperti pointer pada umumnya, di mana berbentuk panah. Namun, pada saat menggunakan pointer untuk mengakses website ini, pada bagian yang bisa dipilih atau bisa diklik, maka pointer yang akan berubah bentuk
tangan yang sedang menunjuk. Warna dan kontras. Saat user masuk dalam home page website ini, user akan langsung merasa nyaman dengan warna yang ditentukan oleh website ini. Perpaduan antara warna biru dan putih membuat user begitu nyaman dengan warna yang diperlukan. Ditambahkan dengan gambar-gambar yang membuat tampilan lebih terlihat menarik. Warna tulisannya yang berwarna putih juga disesuaikan dengan backgroundnya sehingga tetap terbaca dan tidak membuat sakit mata pada pengguna. Untuk tata letak, menurut saya sebagai user, tata letak pada website ini sangat mudah untuk dimengerti. Baik user baru karena terdapat menu pilihan yang membantu user mengaksesnya. Namun, tata letak pada menu regulasi dan home learning mungkin masih bisa diperbaiki. Untuk reaksi dari website ini agak kurang karena responsivitasnya cukup lambat dan loadingnya juga sama. Oke, kita masuk lagi ke user friendly. Memiliki tampilan yang bagus. Website Disdik DKI Jakarta memiliki tampilan yang menarik dan simpel dengan tampilan biru, ungu, dan putih pada bagian homepage. Secara keseluruhan, letak dari website satu ini sangat rapi dan bagus. Namun, masih ada beberapa menu yang mungkin perlu diperbaiki agar terlihat menarik dan rapi. Website ini juga terlihat menarik dengan adanya gambar-gambar, banner, dan juga ikon-ikon sebagai pelengkap dan juga memudahkan user untuk lebih memahami. Berikut mudah dioperasikan. Website ini sangat mudah untuk dioperasikan bagi user lama maupun user baru, karena fitur-fitur yang terdapat di dalam website tersebut sangat mudah untuk dipahami. Kemudian, mudah dipelajari. Untuk pengguna baru, saat pertama kali memasuki website ini, tidak akan merasa bingung karena menu dan fitur-fitur di dalamnya sangat mudah untuk dipelajari. Menu-menunya juga tidak membuat bingung dan sangat on point. Pengguna merasa senang setiap kali mengunjungi website Disdik DKI Jakarta karena fitur-fitur yang disediakan sudah pasti banyak yang merasa terbantu dan tidak sedikit senang setiap kali mengunjungi website ini. Kita masuk lagi ke usability. Poin yang pertama, learnability. Bagi pengguna baru untuk menggunakan website ini termasuk mudah karena dalam website ini merupakan tata letak rapi dan mudah ditemukan. Untuk efisiensi, website ini untuk penyelesaian perintah yang dimasukkan cukup lama. Hal ini yang nanti membuat pengguna merasa kurang nyaman. Untuk memorability, website ini memiliki memorability yang baik karena sebenarnya pengguna dipermudah dengan mengakses website ini melalui menu-menu yang telah disediakan meskipun sudah lama tidak memasuki situs ini. Untuk satisfaction, untuk kenyamanan pengguna yang sering menggunakan aplikasi ini, Disdik DKI Jakarta termasuk nyaman karena website ini tidak bertele-tele dan menempatkan fitur dalam menu-menu dengan lengkap, sehingga pengguna tidak perlu bersusah payah mencari fitur-fitur yang dicari. Untuk tingkat kesalahan atau error sangat kecil dan hampir tidak memiliki error kecuali terganggu pada jaringan. User experience. Bagaimana sebuah situs desain sesuai dengan keinginan atau tujuan awal? Website Dinas Pendidikan DKI Jakarta merupakan website organisasi atau instansi pemerintah yang pertama kali didirikan pada 20 Februari 2016. Website ini bagus karena banyak informasi terupdate yang dimuat di website ini. Dan website ini juga merupakan penyedia aplikasi yang berkaitan dengan pendidikan di Pemprov DKI Jakarta. Kelebihan dan kelemahan dari website Disdik DKI Jakarta.
Untuk kelebihan, yang pertama informasi lengkap dan terkini. Berita yang ditampilkan terupdate secara terkini, memudahkan kepada institusi pendidikan untuk mendapatkan informasi. Yang kedua, dilengkapi dengan situs eksternal. Situs eksternal ini dapat menghubungkan kita dengan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Yang berikut, terdapat kontak pelayanan masyarakat untuk saran dan masukan kepada pemerintah kota dalam dunia pendidikan. Kemudian, slogan yang sangat menarik yaitu Say No to Drugs. Untuk kekurangan, yang pertama tidak terdapat fitur pencarian atau search. Yang berikut, banyak terdapat submenu yang tidak berguna karena tidak dapat diklik pada submenu tersebut. Misalnya pada menu sekolah, seluruh submenunya tidak dapat diklik. Kemudian desain website yang terlalu simpel. Selanjutnya loading website yang cukup lama. Untuk isi dan tampilan fungsional situs. Website ini memiliki informasi yang sangat lengkap dalam dunia pendidikan. Dan dalam web tersebut masyarakat juga bisa menanyakan langsung dan memberikan masukan kepada pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan. Ya, itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari hasil analisis kelompok kami mendapatkan beberapa faktor penting dalam membuat desain. Desain web itu penting. Tak kurang dari 38% pengguna internet tak ingin kembali ke website yang memiliki desain yang kurang menarik. Artinya, memiliki desain website terbaik berpotensi meningkatkan jumlah pengunjung website. Elemen desain web bukan hanya agar web elok dipandang, tapi juga agar memudahkan pembaca dan Google crawler ketika menjelajahi web kita. Dengan kata lain, meningkatkan user experience atau UX. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar website memiliki kualitas yang baik dibandingkan website lainnya dan dapat terindeks dengan baik oleh mesin pencari, seperti Google. Berikut kriteria yang harus diperhatikan dalam membuat desain web yang baik dengan memperhatikan faktor pemakai. Yang pertama, ada desain website yang simpel dan mudah digunakan. Penggunaan desain website sederhana akan memberikan kesan bersih, informatif, dan rapi pada website yang dibuat. Lalu ada komposisi warna. Komposisi warna yang menarik dan tepat akan membuat pengunjung situs merasa nyaman dan tidak mudah bosan, sehingga pengunjung tinggal lebih lama di situs web yang dibuat oleh penyedia layanan desain web. Lalu, speed website yang cepat. Setiap pengunjung website tentunya ingin mengakses website yang cepat. Speed website yang cepat biasanya ditandai dengan loading yang tidak lama. Loading yang lama akan menumbuhkan rasa bosan dan mengganggu ketenangan pengguna saat menggunakan website tersebut. Lalu ada layout atau tata letak. Layout sebuah situs web hendaklah mempertimbangkan tata letak, penyusunan elemen-elemen desain yang memudahkan pembaca untuk mencerna aliran informasi. Lalu ada pemilihan font. Tiap elemen dari website membutuhkan jenis huruf yang berbeda terkait pesan yang ingin disampaikan. Idealnya, kita bisa menggunakan 2 hingga 3 jenis font. Gunakan jenis yang berbeda masing-masing untuk heading, konten, dan elemen website lainnya. Lalu ada white space atau ruang kosong. Ruang kosong ini berguna untuk membantu mata manusia mengorganisasi data. Bagi yang belum begitu familiar dengan istilah ini, white space bisa diartikan sebagai ruang kosong yang memisahkan antara satu elemen dengan elemen lainnya. Selanjutnya, desain tombol pencari dan tombol lain. Kita tidak akan pernah tahu apa yang ingin ditemukan oleh pembaca ketika datang ke situs web kita. Navigasi, kategori, dan label adalah opsi yang kita berikan, sedangkan tombol search adalah kebebasan. Pembaca tidak memiliki waktu yang cukup untuk mencari dari satu kategori ke kategori lain, dari suatu konten ke konten lain. Untuk itulah, kita harus mendesain tombol pencarian dan tombol lainnya dengan sangat tepat. Lalu, gambar yang terbaik. Jika ingin menambahkan berbagai gambar baik, foto maupun background untuk website, pastikan memilih gambar terbaik yang representatif dengan tujuan bisnis. Selain warna yang sesuai, penempatan gambar juga harus diperhatikan. Harmonisasikan dengan berbagai elemen lain. Misalnya, jangan sampai foto dengan wajah seseorang tertutup oleh judul. Penting untuk diingat, jangan menggunakan foto orang lain tanpa izin. Lalu ada website yang responsif. Website yang bagus yaitu website yang responsif. Website responsif merupakan website yang mampu merespon tampilan website jika diakses di berbagai device pengguna. Yang terakhir, konten yang menarik dan relevan. Konten sangat berpengaruh terhadap kesuksesan website. Selain itu, konten juga sangat berpengaruh terhadap SEO atau Search Engine
optimize atau tindakan optimasi website yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan ranking teratas di hasil pencarian. Pemilik website harus mampu menciptakan konten yang sangat menarik dan relevan dengan tujuan akhir website. Dengan konten yang menarik dan relevan, akan menambah banyak pengunjung agar berkunjung ke website tersebut. Nah, dari ke-10 faktor ini, kami menyimpulkan dari website-website yang kami analisis, ada 2 website terbaik, yaitu website Canva dan Traveloka. Kenapa kami memilih 2 website ini? Kita bahas dulu yang pertama, Canva. Kami memilih Canva karena website Canva dikategorikan sebagai website yang baik menurut kami, karena mampu merespon dengan cepat dari pilihan menu yang tersedia. Memiliki tampilan warna website yang dikategorikan good dan sangat memanjakan mata pengguna jika diakses di berbagai device pengguna, serta tidak mengganggu kenyamanan pengguna mengenai tampilan atau aksesibilitas. Desain website yang simpel memberikan kesan kenyamanan pada saat pertama kali mengunjungi website ini. Lalu untuk Traveloka sendiri, Traveloka dikategorikan sebagai website terbaik karena menyediakan layanan yang bermanfaat dan relevan. Sebagai salah satu penyedia layanan tiket pesawat dan hotel secara daring, website ini sangatlah lengkap. Terdapat fitur-fitur yang sangat bagus dan menu-menu tampilan yang lengkap juga menarik sesuai dengan keinginan dari pengguna website, dengan tujuan memberikan kepuasan kepada pengguna atau user agar pengguna mudah untuk mengakses website ini. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Kami harap hasil analisis dapat menjadi bahan masukan bagi pengembang untuk mengembangkan website-website yang sudah kami analisis dengan lebih memperhatikan faktor user experience dan user interface serta usability. Kekurangan-kekurangan yang masih ditemui diharapkan segera diperbaiki agar web dapat terlihat profesional. Dengan demikian, kepercayaan pengguna atau user terhadap penggunaan website SoundCloud, Canva, Traveloka, Detik.com, dan website Dinas Pendidikan Jakarta akan meningkat. Terima kasih dan sampai jumpa.